Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para taruna sekalian, kita berjumpa kembali di mata kuliah operasi dan perawatan sistem daya di atas 1000 volt. Untuk pertemuan kali ini, saya akan mencoba mengangkat topik tentang kendali mesin listrik, khususnya untuk di propulsi kapal. Tidak lain, ada dua yang akan kita bahas, vector control, kemudian direct torque control. Ini juga masih sesuai dengan silabus kita di Politeknik Malahayati, di mana para taruna harus memahami tentang kontrol motor listrik yang digunakan pada perkapalan, dan bagaimana blok diagramnya, kemudian fitur-fiturnya dijelaskan seperti apa saja. Ada dua, vector control dan direct torque control. Sebenarnya kalau kita lihat secara garis besar, yang namanya kendali listrik itu terdiri dari dua. Yang pertama scalar control dan yang kedua vector control. Dan vector control itu dibagi lagi menjadi direct torque control, field oriented control, field oriented control, dan model predictive control. Nah, sebenarnya direct torque control itu merupakan bagian dari vector control. Maka dari itu, untuk perkuliahan kita hari ini, saya akan menjelaskan direct torque control saja, karena vector control termasuk di dalamnya. Oke, direct torque control. Walaupun kita di perkuliahan tegangan di atas 1000 volt, tapi ini termasuk ke dalam silabus tentang kontrol mesin listrik. Oke, kita akan membahas tentang direct torque control, atau dalam bahasa Indonesianya torque itu torka, ya. Torka. Apa itu torka atau apa itu torque? Kalian bayangkan torque itu sebenarnya daya puntir, daya yang berputar, ya. Maka bayangkan ada roda di sini, kemudian kalian putar, ya, maka tentu akan muncul gaya di sini, dan arah gayanya mengarah ke sana sesuai dengan arah putaran rodanya. Nah, sedangkan torque arahnya adalah sesuai dengan sumbu atau as dari benda yang diputar tersebut. Lalu apa kaitannya antara torque T dan force gaya F? Nah, maka torque adalah R dikali F, di mana R itu adalah jari-jari dari lingkaran ini. Jari-jari dari lingkaran ini. Kemudian dikalikan dengan sinus theta. Sinus theta, untuk gambar ini kita perhatikan antara garis asnya terhadap F itu kan 90 derajat ya, kemiringannya. Nah, bagaimana sekarang jika apply force-nya tidak seperti ini arahnya, tapi agak ke atas sedikit? Maka dia tentu sudutnya bukan sudut 90 lagi. Di sini berlaku sinus theta. Untuk sudut 90 derajat, maka tentu sinus 90 adalah 1. Maka torka tidak lain adalah jari-jari dikali dengan F. Torka itu adalah momen dari gaya, ya. Atau bisa disebut juga dengan gaya putar, gaya puntir, ya. Misal contoh, kalian punya motor seperti ini, di perkapalan cukup banyak lah, hoist misalnya, ya, atau motor crane, motor-motor yang mengangkat beban. Misalkan kalian dituntut untuk suatu tugas, misalkan ada suatu beban seperti ini, dan beban ini harus bisa diangkat oleh motor ini. Maka motor seperti apa yang akan kalian pilih? Nah, tentu beban ini akan memiliki gaya ke bawah, sedangkan rotasi ini akan mengangkat gaya ke arah atas. Beban ini bisa terangkat jika gaya ini besarnya lebih besar dari gaya yang merah ini. Karena jika tidak, tentu beban ini akan turun terus ke bawah, motor tidak bisa memutar. Katakanlah beban ini beratnya 20 Newton. Di sini ada contoh soal. Kemudian radiusnya di sini, jari-jari dari puli ini, jari-jari dari lingkaran merah, lingkaran kuning ini adalah 5 cm. Berapakah torka yang harus
disiapkan atau berapakah torka yang harus diberikan oleh motor agar beban ini bisa terangkat, maka 20 Newton dikali dengan 0,05 ya, diubah ke dalam meter, maka jika dikalikan adalah 1 Newton meter. Ya. Torka itu satuannya Newton meter. Jadi artinya kalau mau mengangkat beban 20 Newton, maka dengan jari-jari ini adalah 5 cm, maka motor ini harus bisa memberikan torka 1 Newton meter. Dan tinggal dipilih motor mana yang memiliki 1 Newton meter. Bisa dicari di datasheet atau di katalog-katalog produk yang ada di internet contohnya. Di sini 1 kilo sama dengan 9,81 Newton ya. 1 kilo sama dengan 9,81 Newton. Nah, tentu typically a safety factor is used so that the motor generate more torque than required. Tentu kita nggak bisa kasih 1 Newton meter motor ini. Ya. Kita harus setidaknya 1,1 misalkan, ya, atau 1,001, lebih besar lah, lebih besar dari gaya dari beban ini. Karena kalau sama artinya motor itu ya diam. Kita besarkan sedikit torka dari motor, maka dia akan mulai mengangkat. Nanti pilihlah motor yang setidaknya lebih besar dari 1 Newton meter untuk bisa mengangkat beban 20 Newton. Dan jaraknya adalah, radiusnya adalah 5 cm. Torka itu disimbolkan huruf tau seperti ini, tau. Ya. Torka adalah jari-jari dikali dengan F, gaya. F itu yang warna biru gelap, torka itu adalah yang abu biru muda, ya, biru muda yang muncul. Torka itu sifatnya adalah vektor, dia bukan skalar. Ketika dia adalah vektor, maka dia memiliki arah dan gaya. Bisa kalian perhatikan, kalau arah putarannya seperti ini, artinya gaya ada yang mengarah ke sini. Ya. Ini gayanya mengarah ke sana, torkanya mengarah ke atas. Jika biasa arah jarum jam, maka torkanya mengarah ke bawah. Ya. Jadi dia adalah besaran vektor, memiliki arah dan besar. Oke. Kemudian kita coba masuk ke direct torque control. Apa itu direct torque control? Direct torque control ini adalah salah satu metode pengkontrolan mesin listrik. Ya. Dia biasanya digunakan untuk variabel frekuensi, ya. Untuk memvariabelkan frekuensi mesin listrik sehingga kecepatan putar motor tersebut bisa diatur. Jika dibawa ke mesin kapal, artinya apa? Kecepatan kapal bisa kita atur. Ya. Caranya adalah dengan DTC. Yang dikontrol tidak lain adalah torka dari motor tersebut, yang ujung-ujungnya juga akhirnya akan mengatur, akan meregulasi kecepatan motor tersebut. Jadi secara tidak langsung, pengendalian kecepatan motor secara tidak langsung bisa dilakukan dengan mengendalikan torka dari motor tersebut. Nah, di sini apa saja yang dibutuhkan untuk mengendalikan torka itu? Yang dibutuhkan adalah kita perlu mengestimasi flux magnetik, flux motor, dan juga torka berdasarkan hasil pengukuran arus dan tegangan pada motor. Lihat gambar di sini. Di sini saya terangkan sekarang. Di sini ada inverter. Katakanlah dia berasal dari penyearah. Ini jaringan listrik 3 fasa masuk dari sini, kemudian disearahkan, dan di sini ada bus DC, tegangan DC tegangan tinggi, kemudian dimasukkan ke inverter 3 fasa. Dari inverter tersebut diberikan ke motor, sehingga motor ini bisa dikendalikan kecepatannya, bisa dikendalikan arah putarannya, dan tentu bisa membawa kapal dengan kecepatan tertentu. Dan tentu pensaklaran dari inverter ini, pensaklaran dari switch ini, ada 3 buah switch di sini, itu diatur oleh kontrol DTC. Kontrol DTC. Kontrol DTC seperti yang disebutkan di sini, dia membutuhkan apa?
mengestimasi magnetic flux. Ya. Nah, cara mengestimasinya, suatu DTC pasti akan mengukur arus yang diberikan ke motor. Jadi ada sensor arus di sini. Dia membaca arus 3 fasa, fasa A, fasa R, fasa S, fasa T dari motor tersebut, masuk ke alat kontrol. Kemudian apalagi yang lain? Yang lain adalah tegangan DC di sini. Berapa? Ya. Tegangan DC yang diberikan oleh penyiarah itu dibaca juga, kemudian diproses oleh peralatan direct torque control tersebut. Nah, dari rumus-rumus ini digunakan, ya, dari rumus-rumus yang digunakan, dan dari hasil pengukuran DC di sini dan arus di sini, maka bisalah dihitung besar flux magnet yang dihasilkan oleh motor ini. Ya. Jadi dia diprediksi, flux ini tidak diukur, tapi flux itu diprediksi, diestimasi saja, dikira-kira berapa, berdasarkan rumus-rumus matematik yang sudah ada. Dan rumus matematik ini semuanya masuk ke dalam microcontroller. Jadi sisanya adalah diproses oleh controller saja. Nah, flux itu apa? Flux itu adalah garis-garis magnet. Ya. Ketika ada medan magnet, ketika ada listrik di dalam kumparan, maka dia akan menghasilkan medan magnet. Nah, itu adalah flux. Kemudian setelah diestimasi medan magnetnya, diestimasi fluxnya, maka dikomparasikan dengan, maka dia akan menjadi referensi untuk pensaklaran inverter ini. Ada 6 buah switch di sini, dan dicocokkan oleh yang namanya switching table di sini. Ada tabel switching, tabel pensaklaran. Di control direct torque control juga, motor itu dibaca kecepatannya di rotornya. Rotor berputar, di sini ada lihat garis. Jadi kecepatan motor diatur dan dia masuk ke suatu kontrol PI, kemudian dia berubah menjadi referensi torka. Ya. Jadi ada torka yang diprediksi. Ya. Ini adalah torka hasil prediksi. Kemudian ini adalah torka yang sekarang. Nah, hasil prediksi dan hasil sekarang itu harus sesuai, sehingga dipilihlah switching table yang cocok. Ya. Ini adalah kontrol dari torkanya, dan ini adalah kontrol dari fluxnya. Fluxnya mau berapa, torkanya mau berapa. Maka dengan 2 buah input ini dan 1 buah sudut pensaklaran, itu bisa dikombinasikan, dipilihlah metode saklar yang mana yang cocok. Ya. Lalu jika kita ingin mengatur kecepatan putar motor seperti apa? Di sini, ya, aturlah omega bintang ini, omega star, suka-suka kita. Apakah mau 10 rpm, apakah mau 100 rpm, atau mau 1500 rpm. Nah, kemudian direct torque control is one method used in variable frequency drive to control the torque. Dan kemudian selanjutnya, ya ini yang tadi ya, dan tentu selanjutnya adalah speed. Ingat, flux itu diestimasi. Fitur utama di direct torque control adalah estimasi flux dan torka berdasarkan hasil pengukuran tegangan dan arus yang diberikan kepada motor listrik itu. Untuk flux magnet, rumusnya adalah yang ini. Flux magnet di masa mendatang, karena diestimasi, K+1 adalah masa depan. Satu step di masa mendatang, selangkah ke depan. Sedangkan flux K itu adalah flux saat ini. Oke. Maka flux di satu langkah ke depan, flux di masa mendatang itu bisa diprediksi dengan kita menghitung flux, mengestimasi flux saat ini, kemudian ditambah dengan tegangan yang terjadi, yang diberikan kepada motor. Sedangkan VS ini, vektor tegangan yang diberikan kepada motor itu bisa dihitung dengan rumus ini.
Ingat, di sini ada VDC. Apa itu VDC? VDC itulah tegangan DC. Tegangan DC yang diberikan kepada inverter yang didatangkan dari rectifier. SA, ada SB, ada SC, ini adalah tidak lain saklar. Pensaklaran dari MOSFET. Apakah dia 1, apakah dia 0. 1, 0, 1, 0, dan seperti itu seterusnya. Maka VS ini pun bisa diestimasi, bisa diukur. Sorry, dia dihitung, dikalkulasi atau diestimasi. VDC yang diukur. Nah, ketika flux sudah diketahui, maka kita bisa pecah flux ini. Kita bisa pecah flux ini menjadi bentuk alfa maupun beta. Nanti akan saya sampaikan. Bagaimana dengan estimasi torque? Torque itu diestimasi dengan cara jumlah pole, ya. Jumlah pole itu dikalikan dengan flux pada komponen alfa dikalikan dengan arus pada komponen beta dikurang dengan flux pada komponen beta dikali dengan arus pada komponen alfa. Nah, di sini muncul arus. Jadi arus adalah satu hal yang diukur, sedangkan flux itu datangnya dari sini, ya, di mana dia adalah hasil estimasi. Untuk memecahkan arus ini, gimana caranya? Dari mana dapatnya I stator alfa dan I stator beta? I stator alfa itu tidak lain adalah akar 3/2 dari I stator A. Ya. Kalau ini alfa, ini A. Ya. I stator dari fasa A. Kalau I stator beta bagaimana? Dia tidak lain adalah 1 dibagi akar 2 dikali dengan arus pada stator fasa B dikurang dengan arus pada stator fasa C. Oke. Jadi tujuan dari director control adalah membuat flux ini, ya. Ada flux komponen. Ingat di sini saya sampaikan tadi fluxnya itu ada flux alfa dan flux beta, ya. Ini adalah flux, ini adalah koordinat alfanya, ini adalah koordinat beta. Ini dalam frame alfa beta, ya. Maka ini adalah komponen alfa, ini adalah komponen beta, dan ini adalah resultannya, ya, resultan dari flux. Nah, yang diharapkan adalah flux itu selalu berada dalam lingkaran ini. Anggap ada pipa seperti ini, ya, maka dia flux itu vektornya selalu berada di dalam lingkaran ini. Ya. Lingkaran ini kita sebut dengan lingkaran histerisis. Ada nilai maksimumnya lingkaran luar dan ada nilai minimumnya, yaitu lingkaran yang bagian dalam. Nah, besar lingkaran ini bisa kita atur dan kemudian jika kita atur fluxnya di dalam ini, maka torque-nya juga bisa kita atur. Kemudian di gambar ini kan ada switching table. Nah, untuk switching table ini dia switching table-nya. Ya. Ada dua kondisi. Pertama, lihat dulu fluxnya dan kemudian lihat torque-nya. Fluxnya itu apakah 1 nilainya atau 0. Ya. Nah, untuk flux, perhatikan gambar yang ini, yang sebelah kanan, kanan bawah. Nilai flux kontrol bernilai 1 jika delta fluxnya lebih besar dari nilai histerisis. Ini adalah garis histerisis, dan ini adalah garis-garis flux delta fluxnya. Garis-garis delta flux. Dan titik-titik ini adalah itu flux yang referensi. Ingat, referensi adalah ini. Ya. Nah, jika delta flux itu lebih besar, delta artinya perbedaan, ya, perubahan. Jika perubahan fluxnya itu lebih besar dari nilai histerisis, jika dia keluar dari sini, maka kita buat CFLX-nya jadi 1. Maka pilih 1. Ya, kemudian pilih yang ini. Dan jika dia lebih kecil dari histerisis minus, ya, histerisis minus yang garis bawah, lingkaran dalam,
maka dia menjadi 0. Kemudian yang selanjutnya adalah torque. Bagaimana dengan torque? Jika perubahan torque-nya itu lebih besar dari nilai histeresis torque, maka ini adalah histeresis torque negatif dan inilah histeresis torque positif. Jika dia lebih kecil, jika dia lebih besar dari histeresis torque, maka CTRQ-nya adalah 1, dan jika dia di antara dua buah ini CTRQ-nya 0, dan jika dia berada lebih kecil dari yang minus ini, maka dia CTRQ-nya minus 1. Nah, dari kombinasi ini bisa dipilih, sekarang apakah pensaklaran itu masuk ke yang ini, atau masuk ke yang ke sini, atau mungkin bisa masuk ke sini. Tujuannya tidak lain pensaklaran ini agar garis flux ini selalu berada di dalam lingkaran histeresisnya. Nah, tentu saja apapun kontrol selalu memiliki selalu memiliki kekurangan dan kelebihan. Contohnya aja, kelebihannya adalah dia memiliki high efficiency dan low losses. Efisiensinya tinggi dan rugi-rugi daya di dalamnya kurang. Rugi-rugi daya suatu rangkaian elektronika daya, suatu rangkaian kontrol itu umumnya ada di rugi-rugi pensaklaran. Dan karena di sini pensaklarannya diminimalisir, tentu rugi-rugi ketika pensaklaran tersebut juga terus berkurang. Apa nih rugi-rugi pensaklaran? Saya perlu juga jelaskan. Jika kalian punya MOSFET atau rangkaian atau saklar elektronika daya, jika dia panas, nah itulah dia lossesnya. Dan transistor, katakanlah. Jika kalian merasa transistor itu panas, maka itu sebenarnya adalah rugi-rugi dari transistor tersebut, rugi-rugi switching. Dan the switching losses are minimized because the transistor atau the MOSFET are switched only when it need to keep torque and flux with their hysteresis band. Untuk kekurangannya, ingat, di sini kan ada pengukuran arus dan pengukuran kecepatan, kemudian pengukuran tegangan DC. Nah, jika pengukurannya salah, maka bisa mengakibatkan rugi-rugi dayanya jadi lebih besar, kemudian dia menjadi tidak akurat ketika kecepatan kapal tersebut sangat rendah. Terdapat error yang lebih besar misalnya. Oke, ini referensinya yang saya gunakan. Kalian bisa lihat di sini, Direct Torque Control Strategy for Induction Machine. Semoga bermanfaat. Ini materinya cukup singkat tapi menarik. Bisa diimplementasikan dan hampir sebagian besar kapal juga menggunakan ini. Dia sudah ditemukan sejak 1980 sekian, dipatenkan di Jerman dan Amerika, dan juga Jepang. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.